dalam rangka upaya mengejar target 1 gigawatt dalam 2-3 tahun ke depan dan 1,5 gigawatt di tahun 2030. Nah, apa yang menjadi faktor utama dalam hal pencapaian target produksi PGE ya, untuk all time high ini? Kita juga mengedepankan inovasi ya, inovasi untuk diversifikasi bisnis. Pertumbuhan demand terkait green hydrogen baik domestik maupun dunia juga meningkat di tahun 2030-2033. Baik pemirsa, kali ini saya sudah berada di Jakarta Convention Center Senayan di JCC, tepatnya di booth dari Pertamina Geothermal Energy. Dan pemirsa membahas mengenai bagaimana Indonesia yang saat ini tengah berada dalam momentum penting menuju transisi energi bersih di tengah kebutuhan akan ketahanan energi nasional. Tentu saja Panas Bumi hadir bukan hanya sebagai sumber energi terbarukan yang andal, tapi juga sebagai tulang punggung swasembada energi di masa depan. Dan hari ini di gelaran Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition yang berlangsung di JCC, kita akan berbincang langsung bersama dengan Direktur Operasi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, Bapak Ahmad Yani. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, kabar baik ya Pak ya. Semangat Bapak. Semangat selalu. Ini hari keberapa dari booth Pertamina Geothermal Pak di sini Pak? Hari ketiga kami. Hari ketiga ya Pak ya. Baik, Bapak, kita kali ini akan membahas bagaimana komitmen pengembangan energi hijau. Kalau kita lihat di tahun 2024 lalu ya Pak ya, ini menjadi tahun yang istimewa buat Pertamina Geothermal Energy, mengingat produksi listrik panas bumi mencapai level tertinggi di sepanjang sejarah ya Pak ya. Dan tentunya pencapaian ini bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Penilaian Anda Pak, sebetulnya faktor utama yang mendorong pencapaian tersebut apa saja Pak? Ya, alhamdulillah ya Mbak Ocha, hingga saat ini kita masuk ke TW3, akhir TW3, pencapaian target produksi insya Allah masih sesuai dengan yang kita harapkan dan diproyeksikan hingga akhir tahun nanti sesuai dengan yang kita harapkan, dan kita akan kembali mengulangi pencapaian yang kita peroleh di tahun 2024 all time high lagi di tahun 2025 ini. Ya, dan tentu saja ya salah satu pencapaiannya dengan masuknya LMB Unit 2 COD di Juni 2025 kemarin. Ini salah satu milestone penting juga buat kita PGE sendiri ya, dalam rangka upaya mengejar target 1 gigawatt dalam 2-3 tahun ke depan dan 1,5 gigawatt di tahun 2030. Nah, apa yang menjadi faktor utama dalam hal pencapaian target produksi PGE ya, untuk all time high ini? Ada 3 hal. Pertama, satu adalah kolaborasi yang baik dengan off-taker kita, dalam hal ini PLN ya. Kepercayaan PLN kepada kita dalam menyerap green energy dari geothermal. Ya, kalau kita searching di ChatGPT pada hari ini ya, sekitar dari grid electricity Indonesia ini sekitar 3,4 atau 3-4% ya, dan itu sangat luar biasa ya. Mungkin kecil terlihatnya, tapi untuk di suatu daerah tertentu seperti di Sulawesi Utara misalnya, untuk peak load tertentu itu di Sulawesi Utara itu bisa mencapai 30% kontribusi listrik dari geothermal mengaliri kebutuhan listrik di daerah tersebut gitu. Nah, jadi satu faktor pentingnya adalah kepercayaan dari stakeholder kita. Yang utama itu off-taker kita adalah PLN. Yang kedua, dukungan penuh dari pemerintah, dalam hal ini Dirjen EBTKE ya, sebagai regulator kita, dan pemerintah daerah. Karena bagi pemerintah daerah sendiri peran kita sangat strategis, inline terkait dengan bagaimana keberadaan kita itu memberikan manfaat bagi daerah untuk PAD-nya ya. Jadi dari sisi PNBB dan bonus produksi. Nah, ini bonus produksi dari pembangkitan geothermal itu langsung masuk ke kas daerah tanpa harus melalui pusat. Nah, ini salah satu nilai plus ya yang dimiliki dari bisnis geothermal ya ini, dan kita mencapai all time high itu. Ini salah satu dukungan yang sangat tinggi dari pemerintah, karena peran strategis kita dalam mendukung PAD, pendapatan daerah, untuk membangun daerah-daerah di situ. Dan yang ketiga tentunya dan sangat penting sekali adalah kerja keras
dan kerja cerdas dari semua perwira PGE yang ada di seluruh penjuru Indonesia ya. Kita ada 5 lapangan yang beroperasi saat ini dan di 15 WKP yang sedang kita kembangkan saat ini ya. Seperti di Sumatera kita ada Lumut Balai ya 2 kali 55 megawatt, kemudian ada Ulu Belu 4 kali 55 megawatt. Kemudian juga di Sumatera itu ada Selawah dalam tahapan eksplorasi saat ini. Hulu Lais kita sedang menunggu proses EPCC dari PLN ya. Kemudian di Jawa kita ada Kamojang di Jawa Barat. Itu salah satu backbone terbesar kita untuk geothermal PGE. Kemudian ada Karaha juga di Jawa. Kemudian mendekati di timur Indonesia di Sulawesi, yaitu di Lahendong, lapangan kami di Lahendong di Sulawesi Utara, ada lapangan Lahendong, Tompaso dan Kota Mobagu. Yang ini yang Kota Mobagu yang akan segera kita kembangkan. Nah, itulah 3 hal yang mendukung kita untuk bisa terus berupaya untuk mencapai all time high performance di produksi. Baik, itu dia tadi 3 faktor yang mendukung Pertamina Geothermal Energy mencapai all time high ya, antara lain kolaborasi off-taker, kemudian dukungan pemerintah sampai ke pemerintah daerah ya Pak ya, juga kerjasama dari teman-teman rekan-rekan di Pertamina Geothermal Energy itu sendiri. Terkait dengan komitmen Pertamina Geothermal Energy terhadap energi hijau, sejauh ini seperti apa Pak? Ya, kalau kita lihat dari geothermalnya itu sendiri udah pasti kita udah bersih lah ya. Energi bersih, dan kalau secara big picture-nya Pertamina sendiri, kita dengan dual growth strateginya ya, di samping menjalankan legacy bisnis oil and gas, Pertamina juga mengembangkan low carbon business. Dan salah satu low carbon business itu yang dikembangkan saat ini adalah PGE, Pertamina Geothermal Energy dalam subholding PNRE, Power and Renewable Energy divisionnya. Nah, ini yang dilakukan oleh Pertamina. Nah, bagi PGE sendiri, di sini saya coba meng-highlight ya bentuk komitmen dari PGE itu seperti apa gitu ya. Nah, saya menggambarkannya itu the game changers. Nah, the game changers ini. Jadi seperti yang saya sampaikan dalam forum IIGCE kemarin itu, tema judul yang saya sampaikan itu leveraging technology to optimize geothermal power and unlock value added product ya. Jadi kita bagaimana memanfaatkan teknologi untuk mengoptimumkan pembangkit listrik dan membuka peluang bisnis untuk added value produk-produk dari proses value chain dari produk-produk turunannya. Nah, jadi bukan hanya sekedar highlight ya. Jadi game changers itu juga mencerminkan bagaimana Pertamina Geothermal Energy itu mentransformasi proses bisnisnya yang semula hanya menghasilkan energi bersih listrik itu, tetapi juga kepada menjadi tonggak penggerak inovasi, diversifikasi. Nah, itu dalam hal mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional tentunya. Nah, inilah yang kita lakukan dan di tahun ini banyak hal yang tercatat, prestasi-prestasi inovasi-inovasi yang sudah berhasil kita menjadi new stream revenue buat kita ya, dan juga banyak hal yang sedang kita study untuk pre-commissioning yang kita lakukan gitu. Baik, itu tadi targetnya adalah menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional juga ya Pak ya, salah satunya dengan transformasi penggerakan inovasi ya Pak ya. Salah satu perhatian masyarakat ataupun publik bicara tentang target ke depan ini, banyak yang menaruh perhatian besar pada ambisi Pertamina Geothermal Energy yang ingin menembus kapasitas 1 gigawatt ya Pak ya, hanya dalam 2-3 tahun. Ini target yang sangat ambisius tapi juga strategis bagi ketahanan energi nasional. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana langkah-langkah strategis Pertamina Geothermal Energy untuk merealisasikannya, Pak? Ya, yang pertama geothermal itu adalah resource based business. Ya. Resource-nya kita punya, gitu. Kita punya. Dari sisi Indonesia sendiri, Indonesia itu punya resource terbesar di dunia, gitu. 24 gigawatt, bahkan 27 gigawatt tercatat itu di dunia. Nah, PGE kita mencatat lebih kurang sekitar 3 gigawatt kita miliki itu. Nah, ini suatu peluang nih, ya, untuk kita bisa mencapai 1 gigawatt tersebut. Nah, saat ini kita sudah di posisi 727 megawatt. Nah, ini milestone penting kita. Nah, saat ini sudah ada beberapa proyek yang uapnya atau steam itu sudah ready di kepala sumur.
tinggal kita jalankan. Jadi dalam 1-2 tahun ke depan itu sudah sesuai dengan target milestone yang kita capai. Dan strateginya apa? Yaitu tadi dukungan pencapaian tersebut 3 hal yang saya sampaikan di awal. Yang pertama adalah dukungan dari off-taker kita, PLN, dalam hal ini kita berkolaborasi. Kedua, pemerintah, dalam hal ini regulasi dan pemerintah daerah, dukungan supportnya. Dan juga dari kapabilitas dari pekerja dari perwira PGE sendiri. Nah, ini 3 hal inilah yang menjadi kuncinya. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Special Dialogue di IDX Channel bersama saya Rosalin Chiu, dan tentunya kita masih bergabung bersama dengan Direktur Operasi dari Pertamina Geothermal Energy, Bapak Ahmad Yani. Pak Ahmad, tadi kalau kita bicara mengenai target-target ambisius dari Pertamina Geothermal Energy khususnya untuk capaian all time high di tahun 2024 yang ingin dilanjutkan lagi di tahun 2025 ya Pak ya. Tentu saja untuk mewujudkan ambisi-ambisi tersebut teknologi memegang peranan penting ya Pak ya. Terkait dengan PGE yang dikenal sebagai salah satu pionir yang tidak hanya kemudian mengandalkan kapasitas besar, tapi juga inovasi dalam pengembangan panas bumi, Pak. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut inovasi dan juga teknologi apa saja, Pak, yang digunakan oleh PGE dalam rangka mengembangkan ataupun optimalisasi dari panas bumi, Pak. Ya, tadi seperti di pengantar saya sampaikan bahwasanya kita mentransform bisnis kita tidak hanya sekedar berbicara menghasilkan listrik bersih dari geothermal, tetapi kita juga mengedepankan inovasi untuk diversifikasi bisnis beyond energy, beyond electricity. Nah, berbagai macam inovasi yang kita lakukan ya dari sisi inovasi contohnya. Nah, ini kalau kita lihat di sini kita ada salah satu penemuan atau inovasi dari perwira kita, Flow 2 Max ya, alat ukur 2 fasa ya. Kita bisa mengukur real time secara akurat ya, 2 fasa. Nah, ini menjadi new stream revenue buat PGE salah satunya. Kemudian laboratorium kita tidak hanya sebagai cost center tetapi juga menjadi profit center saat ini. Nah, itu salah satu bentuk inovasi kita lakukan. Nah, untuk yang related to core business misalkan ya, dalam upaya kita bagaimana menciptakan geothermal ini supaya dia commerciality-nya tercapai gitu ya. Kita berupaya bagaimana meng-cut cost, investment segala macam ya. Di core business-nya mungkin kita bagaimana cost terbesarnya katakanlah di drilling, risiko terbesar di drilling. Kita penerapan teknologi-teknologi yang kita lakukan. Misalkan di drilling ada penerapan bit yang sesuai atau bit yang terbaru, katakanlah Chimera bit misalnya, bisa mereduce drilling cost segala macam. Nah, itu kita lakukan penerapan teknologi tersebut. ORC teknologi kita lakukan implementasi bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan energi panas geothermal yang saat ini mungkin baru yang konvensional, tapi kita tingkatkan lebih kepada tingkatan selanjutnya sampai pemanfaatan atau penyerapan ekstraksi energi itu secara lebih maksimal ya, dengan investasi yang sama tapi kita bisa menghasilkan energi yang lebih besar gitu. Nah, ini kita terapkan dalam proses bisnis kita. Nah, dan kemudian juga yang menarik ini yang sedang kita lakukan beberapa dalam saat ini dalam tahapan dalam persiapan komersialisasi ya, persiapan masuk ke tahap komersialisasi, yaitu direct use utilization ya, yang mungkin di pagi tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Edwil ya, terkait dengan pemanfaatan energi geothermal secara direct use langsung. Nah, misalkan terkait dengan food drying di Kamojang kita ada kopi Canaya yang sudah sampai ke ekspor ya. Jadi tidak hanya geothermal industri bisnis yang mendunia, tetapi produk lokal juga mendunia, ikut kita bawa mendunia. Dan ini saat ini lebih kepada keterlibatan prosesnya dengan program CSR yang kita lakukan, gitu ya. Program CSR. Nah, kemudian juga ada di Ulu Belu kita ada greenhouse melon ya, bagaimana menciptakan industri atau kegiatan pertanian melon bisa tumbuh di ketinggian 900 meter MDPL ya, 9 MDPL. Nah, itu salah satu upaya kita. Di Sulawesi Utara di Lahendong kita ada pemanfaatan direct use untuk pabrik gula aren ya, palm sugar, gula aren. Itu sampai ekspor juga ke luar negeri gitu, pabrik gulanya. Jadi eco label dari proses
pengolahan produk itu dengan geothermal itu nilai jual yang sangat tinggi di pasar luar negeri. Nah, itu yang salah satu inovasi-inovasi yang kita lakukan. Belum lagi banyak hal-hal lain yang saat ini sedang kita lakukan, dan yang paling terakhir mungkin yang paling inovasi yang kita lakukan itu off-grid business yang sedang kita gerakan saat ini, yaitu green hydrogen. Ini yang salah satu game changers yang dari bentuk inovasi yang kita lakukan, diversifikasi bisnis yang kita lakukan dalam rangka upaya mengakselerasi bisnis geothermal. Ya, kita punya potensi geothermal yang sangat besar. Nah, kita cari upaya bagaimana percepatan pemanfaatan energi ini. Ya, tidak hanya tergantung dari grid yang ada, tetapi kita juga cari jalan keluar dengan membuka off-grid business ini. Nah, itu yang sedang kita jalani saat ini. Luar biasa. Jadi tadi target utamanya adalah kemudian optimalisasi bukan hanya di batas elektrifikasi ataupun energi saja, tapi beyond that ya Pak ya. Tadi salah satunya melalui produk-produk yang kemudian akhirnya memberdayakan ekonomi dari masyarakat lokal juga ya Pak ya. Ya, benar. Boleh mungkin sedikit saya tambahkan Mbak Ocha ya. Jadi mimpi kita semua bahwasanya ke depan itu conventional business geothermal, satu bisnis geothermal itu di bawahnya itu ada terkait dengan implementasi direct use ya. Di bawahnya itu ada beberapa turunan bisnis direct use, pengeringan kopi misalnya atau apapun ya. Itu ada beberapa turunan di bawahnya sehingga meleverage keekonomian bisnis konvensionalnya ya up to 30%. Nah, jadi itulah mimpi kita ke depan. Di samping itu juga membuat melibatkan local community. Jadi sehingga menjaga stabilitas operasional di lapangan kami gitu. 5 atau 10 tahun ke depan ya Pak ya, seperti apa sih Pak visi dari Pertamina Geothermal Energy terkait dengan perannya ya Pak mengejar swasembada energi dan kemudian juga terkait pengembangan energi panas bumi di Indonesia baik untuk sektor kelistrikan ataupun tadi beyond electricity, harapannya akan seperti apa Pak? Ya, kita memiliki potensi geothermal terbesar di dunia, Indonesia ya. Jadi, kita itu melihat bagaimana PGE itu melihat bagaimana kita membawa Indonesia itu menjadi geothermal center of excellence-nya dunia. Jadi seharusnya geothermal itu kiblatnya ada di Indonesia. Jadi geothermal center of excellence itu ada di Indonesia. Nah, inilah kita punya milestone penting ya, tahap-tahapan bagaimana kita mengejar menjadi 1 gigawatt company dalam 1-2 tahun ke depan ya. Kemudian juga dari sisi Indonesianya kita saat ini menjadi posisi nomor 2 di dunia. Kita segera akan menjadi nomor 1 di dunia ya untuk sebagai negara yang menggunakan geothermal di Indonesia. Tentu saja hal ini selaras dengan cita-cita pemerintah ya untuk swasembada energi. Nah, energi kalau kita bicara Timur Tengah kaya dengan oil and gas ya, mungkin energi yang cocok buat mereka itu ya oil and gas lah gitu ya. Nah, kalau kita melihat Indonesia yang kaya akan geothermal dari Sumatera, dari rims jajaran gunung api yang kita punya, bahkan ada gempa-gempa kecil itu menandakan ini ada potensi besar yang ada di Indonesia. Mungkin energi yang cocok buat Indonesia adalah geothermal. Energinya nggak bisa diekspor, harus dibangkitkan di Indonesia. Jadi that's the real Indonesia energy. Boleh dijelaskan lebih lanjut Pak terkait dengan green hydrogen dan strategi yang diterapkan PGE untuk memaksimalisasi green hydrogen tersebut Pak? Ya, terima kasih Ocha. Jadi ya game changers ya kita sebut ya, green hydrogen. Ya. Green hydrogen adalah kunci ya, salah satu kunci untuk kita mengakselerasi pertumbuhan atau pengembangan bisnis geothermal ke depan ya, untuk akselerasinya. Jadi kita itu punya potensi yang besar ya, potensi yang besar. Jadi dalam seiring dengan potensi yang besar up to 3 gigawatt dari sisi PGE itu. Nah, seiring dengan punya potensi yang besar, pertumbuhan demand terkait green hydrogen baik domestik maupun dunia juga meningkat di tahun 2030-2033 ya. Nah, di dalam perjalanan tersebut kita itu PGE memiliki atau tersedia 300 megawatt yang bisa dan siap kita peruntukkan untuk mengembangkan green hydrogen itu. 300 megawatt itu setara lebih kurang sekitar 40 kiloton per annual ya, kiloton per annual per tahun ya. Nah inilah kesempatan buat kita ya, kita untuk jangan sampai tertinggal. 2030 itu sudah dekat waktunya ya. Jadi kan jangan sampai kita tertinggal sehingga kita nanti jangan berupaya menjadi pemain utama nih di bisnis green hydrogen ini ya, green hydrogen ini. Nah, inilah makanya kita memberanikan diri ya
untuk memulai pilot project kemarin di 9 September kemarin di Ulu Belu. Nah, ini kita mulai melakukan pilot project ya. Nah, pertama kita menggunakan teknologi electrolyzer yang diklaim ya, teknologi terakhir yang efisiensinya itu 88%. Nah, harapan kita dengan memulai pilot project ini nantinya ya dari semua studi-studi yang kita lakukan, studi-studi dengan partner dan studi-studi yang dilakukan berbagai pihak yang kita gunakan sebagai referensi untuk green hydrogen pilot project ini, kunci utamanya adalah bagaimana membentuk green hydrogen ecosystem. Nah, inilah yang kita lakukan dari pilot project ini, kita bagaimana membentuk green hydrogen ecosystem dari geothermal ya. Di sini ada peran teknologi ya, teknologi bagaimana menciptakan agar mulai dari cost utamanya apa? Produksi listriknya dari geothermal, bagaimana menurunkan cost listrik geothermal ini sehingga endingnya sampai ke user nanti bisa komersial, bisa kompetitif harga hidrogennya. Nah, sampai seperti apa? Nah, peran teknologi dalam waktu ke depan ini kita yakin, optimis bisa memberikan hal itu. Kemudian yang penting juga adalah peran dari pemerintah. Nah, pemerintah seperti apa memberikan dukungan seperti insentif, tax, kemudahan. Nah, sehingga ini kan juga sangat penting bagi pemerintah Indonesia kalau menurut saya, karena 300 megawatt itu setara dengan 1,6 billion US dollar investasi yang bisa dikucurkan di situ. Nah, ini memiliki nilai strategis bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya gitu. Nah, inilah kita melihat, kita melakukan pilot project. Tentu saja green hydrogen yang kita hasilkan ini harus ada off-taker-nya ya. Kita bekerja sama dengan para pihak ya. Kita kerjasama dengan Toyota dalam hal ini ya. Toyota bersama-sama membentuk ekosistem green hydrogen di Indonesia. Kita kemarin signing ya di depan menteri untuk bagaimana komitmen kita untuk melakukan membuat ekosistem bisnis green hydrogen ini. Kemudian juga dari sisi Pertamina-nya, internal Pertamina kita itu end-to-end bisnis ekosistem itu sudah kuat. Kita tuh memiliki aplikasi dari end-to-end proses bisnis hydrogen itu sudah kuat. Kita punya produsernya, kita punya distributornya, ya kita punya Pertamina Shipping, kita punya ini segala macamnya gitu. Nah, ini salah satu yang off-taker dalam pilot project kita juga, kita dengan Pertamina Terminal Sekong ya, itu salah satu off-taker kita dalam ini. Ya, harapan kita dalam 3 tahun ke depan ya, seperti roadmap kita bisa siap untuk memenuhi harapan dari demand dari domestik bahkan internasional. Demand internasional, kalau kita lihat geothermal itu dari ujung Sumatera sampai Sulawesi. Nah, di Sumatera kita punya Selawah, Aceh, nah itu sangat strategis untuk pasar Eropa. Nah, kita punya Lahendong di Sulawesi, itu pasar Asia Pasifik. Nah, ini sudah sangat luar biasa sekali. Nah, ini tinggal kita bagaimana berupaya ya bersama-sama membentuk ekosistem ini ya, menjadi suatu yang real sehingga green hydrogen kompetitif ke depannya. Terima kasih. Baik, itu dia mengejar percepatan di tahun 2030 ya Pak ya. Bagaimana kemudian pentingnya tadi dibuat green hydrogen ecosystem maupun juga dukungan dari pemerintah, bagaimana kemudian memberikan insentif terkait dengan tax dan tentunya segala sesuatu yang berkaitan dengan kolaborasi ini perannya nantinya akan sangat krusial untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya ya Pak ya. Baik Pak Ahmad, kalau kita tarik 5 atau 10 tahun ke depan ya Pak ya, seperti apa sih Pak visi dari Pertamina Geothermal Energy terkait dengan perannya ya Pak mengejar swasembada energi dan kemudian juga terkait pengembangan energi panas bumi di Indonesia baik untuk sektor kelistrikan ataupun tadi beyond electricity, harapannya akan seperti apa Pak? Ya, kita memiliki potensi geothermal terbesar di dunia, Indonesia ya. Jadi, nah kita itu melihat bagaimana PGE itu melihat bagaimana kita membawa Indonesia itu menjadi geothermal center of excellence-nya dunia. Jadi seharusnya geothermal itu kiblatnya ada di Indonesia. Jadi geothermal center of excellence itu ada di Indonesia. Nah, inilah kita punya milestone penting ya, tahap-tahapan bagaimana kita mengejar menjadi 1 gigawatt company dalam 1-2 tahun ke depan ya. Kemudian juga dari sisi Indonesianya, kita saat ini menjadi posisi nomor 2 di dunia. Kita segera akan menjadi nomor 1 di dunia ya untuk sebagai negara yang menggunakan geothermal di Indonesia. Tentu saja hal ini selaras dengan cita pemerintah ya untuk swasembada energi. Nah, energi kalau kita bicara
Timur Tengah kaya dengan oil and gas ya. Mungkin energi yang cocok buat mereka itu ya oil and gas lah gitu ya. Nah kalau kita melihat Indonesia yang kaya akan geothermal dari Sumatera, dari rims jajaran gunung api yang kita punya, bahkan ada gempa-gempa kecil itu menandakan ini ada potensi besar yang ada di Indonesia. Mungkin energi yang cocok buat Indonesia adalah geothermal. Energinya nggak bisa diekspor, harus dibangkitkan di Indonesia. Jadi that's the real Indonesia energy. Baik, luar biasa sekali. Tadi targetnya adalah kemudian bagaimana Pertamina Geothermal Energy bisa membawa Indonesia menjadi Geothermal Center of Excellence ya Pak ya, nomor 1 harusnya. Karena kita sudah ada di posisi kedua ya Pak ya. Dan itulah yang kemudian juga sesuai dengan target pemerintah mengejar swasembada energi yang ada berada dalam Asta Cita ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Ahmad Yani sudah berbagi informasi dengan kita. Kita sudah mendengar langsung pemirsa bagaimana kemudian Pertamina Geothermal Energy terus memperkuat posisinya sebagai pionir energi hijau di Indonesia. Mulai dari tadi pencapaian rekor produksi, kemudian target ambisius 1 gigawatt dalam 2-3 tahun, hingga terobosan beyond electricity lewat pengembangan green hydrogen. Dan tentunya semua ini bukan hanya terkait dengan teknologi ataupun inovasi, tapi melainkan terkait dengan komitmen menghadirkan energi bersih dan juga kedaulatan energi bagi bangsa. Terima kasih banyak Bapak Ahmad Yani, Direktur Operasi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk atas waktunya dan juga insights yang sudah dihadirkan. Semoga sukses selalu ya Pak untuk PGE ya Pak. Sukses Amin. selalu juga Terima untuk kasih. Bapak, sehat selalu. Pemirsa IDX Channel, terima kasih banyak sudah menyaksikan Special Dialog. Saya Rosalyn Chu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.